lift menuju ke lantai atas di sebuah mall. Swalayan Toserba. Berjalan di atas pasir putih, pantai, semi. Jawaban, pertanyaan, kebersamaan yang mungkin akan hilang seiring berjalannya waktu. Memori yang terus berjalan di atas mimpi. Apa yang terjadi? Apa maksud dari semua ini? Aku tahu ini sebuah memori. Tapi kenapa selalu gue ingat terus akhir-akhir ini? Dia Azhara, seorang idol ibu kota. Yang punya sisi lain dan cerita di balik personanya. Kini dia bahagia, mungkin, dengan gosip bahwa dia akan menikahkan bersama seorang aktor ternama papan atas, memiliki pengikut yang banyak. Dan aku bukan siapa-siapa. Dan aku cuma selingan di hidupnya. Anyways, ini hanya memori ke belakang. Yang tidak bisa hilang. Mungkin sudah hilang di benaknya, tapi masih ada di diriku seorang. I try to melupakannya, tapi semoga dengan kumpulan-kumpulan lagu berikut bisa melampiaskan semua kenangan yang ada. Semakin bisik kurasa sekitarku. Dan tidak ada waktu. Sebaiknya bawa cerita ini untuk terakhir kalinya. I hope it helps me forget her. Dari sebuah perkenalan menuju perpisahan. Seorang Azhara, aktris ibu kota. Semoga kau baik-baik saja. Tolong berikan aku kesempatan untuk melontarkan memori ke belakang kita yang lama, yang mungkin akan binasa dan hilang di peta dunia. Memasuki era krisis lagi di pertengahan Juli. Di kepala dua ini hanya sebuah realita. Ini hanya sebuah masa yang kita perkirakan.
bicarakan sebelumnya. Setiap kata, setiap manusia memiliki setiap frasa tentang dunia, tentang rasa yang dia punya seketika dengan sebuah masalah yang dia punya. Ku berjalan dalam sastra, ku ingin menjalaninya, ku ingin melanjutkan, tapi apa ya daya, ku merasa dalam kehidupan, dalam pikiran yang mendalam, ingin teriak atas diriku yang mengecewakan. Ya, 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 ya. Ya. Ku berjalan memikirkan apa yang selama ini saya pikirkan dan ingin lampiaskan. Gue ingin ke rooftop mall untuk cari angin segar. Gue memasuki lift. Di sebelahku ada seorang wanita memakai hoodie oversize. Kuperhatikan wajahnya seperti familiar. Tapi apa gunanya dan buat apa juga sih? Memencet tombol rooftop. Lalu saya membuka handphone saya, browsing sosial media, dan sedang diberitakan bahwa idola ternama ibu kota, Zahra, mengalami penurunan secara pasar. Film dia flop, musik dia dikritik habis-habisan, dan sebentar lagi sepertinya karya dia akan redup. Itu yang digambarkan oleh media. Lift terbuka. Saya keluar dan menuju rooftop mall tersebut. Setelah sampai, tanpa sadar, saya melihat seorang gadis yang satu lift dengan saya tadi juga mengikuti saya, atau dia juga ingin ke rooftop tanpa sepengetahuan saya, tanpa saya sadari. Di rooftop, kita terpencar di dua arah berbeda. Saya melihat pemandangan kota dari atas mall. Melihat kota dari atas, dari arah barat, dan dia dari arah timur. Saya cuma bisa menghembuskan nafas dan cuma bisa bilang,
Yeah man, this is life. It is what it is. If you know what I'm saying. Lalu saya memikirkan apa yang sedang terjadi dan pengen apa selanjutnya dalam hidup saya. Lalu sesekali saya melihat ke belakang, di mana gadis berhoodie oversize itu sedang atau ingin memanjatkan kakinya ke pagar rooftop. Dengan sontak saya berjalan padanya dan berkata, "Turun aja mbak, gak ada yang peduli juga." That's kinda harsh actually. But anyway, gue juga lupa hari itu gue ngomongin apa. Tapi intinya dia kembali ke pijakan asal atau posisi aman di atas rooftop sebuah mall itu. Dan aku dan dia pun berbicara. Oh wahai saudari, apa di kau terus sikapkan hidup yang di kau punya? Bisakah kita saling bercerita? Aku pun sedang muak akan realita. Namaku Fajaran Bima, salam kenalku ucapkan di atas gedung ini. Angin silangkan tangan, apa boleh ku mengenalmu lebih dalam? Dalam pembicaraan ini kita tahu hidup adil bagi yang tidak adil. Saking kita terusik dalam pikiran, kita kehilangan kesadaran. Di antara kehilangan sering kesedihan, pasti ada tempat bersandar. Pelukan orang kita sayang, mungkin obat kewarasan, jalan menuju penyelesaian. Oh wahai saudari, apa di kau terus sikapkan hidup yang di kau punya? Bisakah kita saling bercerita? Aku pun sedang muak akan realita. Namaku Fajaran Bima, salam kenal ku ucapkan di atas gedung ini. Angin silangkan tangan, apa boleh ku mengenalmu lebih dalam? Oh wahai saudari, apa kau terus sikapkan hidup yang di kau punya? Bisakah kita saling berbagi cerita? Aku pun sedang muak akan realita. Namaku Fajaran Bima, salam kenal ku ucapkan di atas gedung ini. Angin silangkan tangan, apa boleh aku mengenalmu lebih dalam? Pada saat itu, kita pun berkenalan. What about that? Dan dia mengucapkan sebuah nama yang melambangkan dirinya. Nama dia Azahra. Keaslian dan kemurnian perilakunya pada saat itu
jujur membuatku sangat tertarik. Bukan siapa-siapa, aku pun gak ngeh awalnya kalau dia adalah sebuah artis ternama. Tapi sering berjalannya waktu, pada saat itu gak lama kemudian dia mengembrace hal itu, bahwa ya dia adalah Zara yang semua orang bicarakan. Dan entah mengapa saya biasa aja. Walaupun sebenarnya fun fact kan, pada saat entah 3 atau 4 tahun yang lalu, saat di masa awal kejayaan pamor dari seorang Zahra, the entertainer and influencers, sedang lagi naik-naiknya. Jujur, saya juga terpesona seperti lelaki yang lainnya. Like she's pretty, dia beda, dan dia sangat, you know, bisa dibilang friendly lah. Di mata para media. Dan sekarang, she's literally in front of me. Dia di hadapanku, dan yang udah. Honestly, I don't feel nothing. Tapi begitulah. Nama dia Zahra. Entah mengapa, dia ingin loncat dari gedung pada saat itu. But anyways, dia masih belum membicarakan dan membuka hal tersebut. Dan ya, dengan obrolan di saat perkenalan itu, kita mulai cair. Lalu kita ya jalan-jalan ke bawah, mengisi luang dan waktu. Karena memang saya juga lagi gak ada apa-apa ya, maksudnya gak ada kerjaan, gak ada ini juga karena kuliah juga lagi masa libur. Dan dia juga lagi gak ada kerjaan, so we spend a lot of time there. Kita jalan-jalan ke setiap sudut mall. We watch movies pada saat itu. Film romantic comedies yang lucunya pada saat kita menonton itu, aku dan Zahra sama-sama mengkritik filmnya. Kayak gila ini cinta-cintaan ini gak make sense segala macam. Ya, karena juga saya juga mengambil jurusan di bidang kesenian, so bisa dibilang saya juga kritis lah soal hal-hal yang berbau seni dan segala macam. Dan juga Zara yang itu juga tercimpung ke dalam industri perfilman dan kesenian inilah secara general. So ya, kita nonton movies, kita jalan-jalan bareng, so many times we spend together. Pada suatu saat semua kita jalani dan kita tukeran nomor, lalu chat-chatan bareng, sering jalan bareng setelah itu. Hingga di satu saat
aku terpikir, apa sebenarnya hubungan kita ini? Chatan malam ini teleponan sampai pagi. Aku pun menelusuri, mempertanyakan atas semua yang terjadi. Hingga kini ku pun menanya, mengapa kau sangat terbuka sejauh ini? Mengapa kau sangat ingin menghabiskan waktumu bersamaku? Tolong jawab pertanyaan itu, Azara. Apa yang sebenarnya kita jalani saat ini? Oh Zahra, apa yang sebenarnya kita jalani saat ini? Chatan malam ini, teleponan sampai pagi. Aku pun menelusuri, mempertanyakan atas semua yang terjadi. Hingga kini ku pun menanya, mengapa kau sangat terbuka sejauh ini? Mengapa kau sangat ingin menghabiskan waktumu bersamaku? Tolong jawab pertanyaan itu, Azara. Apa yang sebenarnya kita jalani saat ini? Oh Zahra, apa yang sebenarnya kita jalani saat ini? Azara, apa yang sebenarnya kita jalani saat ini? Sampai kini, oh Zahra, kenapa dan apa yang sedang terjadi? Semua yang kita lalui hingga sejauh ini, apa arti di sebalik ini? Apa kita ini? Sampai saat ini, dia tidak memberi apa-apa atas kejelasan atas hubungan kita ini yang sudah kita jalani selama beberapa waktu terakhir. And it means aku harusnya nggak berharap apa-apa. Ya, dia selebriti terkenal, aku bukan siapa-siapa, cuma mahasiswa biasa. Dia juga punya pertimbangan lebih mungkin. Tapi walaupun pada saat itu dia tidak memberikan apa-apa, dan sampai saat ini, sama saja. Tapi kita tetap menjalani hubungan kita.
sebagai I don't know whatever it called. She called jadi setelah kejadian itu, anehnya hubungan kita semakin erat. Walaupun aku tahu ini sebenarnya cuma sebuah masa ya di hidupnya yang gak mungkin dia bakal ingat di seumur hidupnya. Dan pada suatu hari dia menelponku tengah malam. Dia berbicara tergesa-gesa, seperti ada yang terjadi di hidupnya. I don't know what it is, but aku mencoba menenangkan dia. Lalu ya kita ketemuan pada saat itu. Walaupun pada saat itu jam 12:30 pagi ya guys. Ya. Tapi ya, I will be there. Jadi kita obrolin, kita cari tempat 24 jam seperti itu. Kita ngobrolin apa yang terjadi dan ya, it's about her career actually. Dan juga ketidaknyamannya dia menghidupi dunia dia sekarang. Aku nggak bisa memberikan advice atau apa-apa, tapi ya, aku mencoba menenangkan aja dan menemani dia pada saat itu. Dia dan aku menghabiskan malam-malam itu untuk mengobrol sepanjang hari tentang apa yang dia lalui, apa yang sebenarnya dia pikirin pada saat itu, dan sebenarnya apa tindakan dia setelah ini terkait kejadian itu. I just wanna keep it blur dan kita lewati malam itu dan mencoba dia agar tetap bisa berpikir waras dan tidak mengakhiri hidupnya lagi. Kita habisin malam itu, kita jalan kemana pun yang sebenarnya kita nggak tahu arahnya, tapi ya udah kita jalan aja. Kita pergi ke pemandian air panas, terus juga pas paginya kita ke tempat kebun binatang. Kita melihat burung-burung dan ya berbagai macam binatang di sana. Lalu setelah melewati hal itu, aku pun mencoba menyemangati dia dan juga membawa dia untuk bersama-sama melanjutkan hidup ini dan menyemangati dan berpikir untuk menjadi lebih dari ini, sebagai balas dendam terhadap kehidupan yang menyakiti kita belakangan ini. Selama ini kita terkekang melihat kekacauan berdua.
rasanya selama ini semua sudah terjadi. Melihat kekacauan di mata kiri dan tak bisa berkata dan dibungkam oleh mereka yang memiliki kuasa dini. Dia tak bisa berpikir, kita tidak bisa diam mendobrak kekangan, membutuhkan keadilan dan berjuang melewati setiap depresi, setiap ketidakadilan yang menghampiri kita di sini, dan meluapkan kekesalan dengan suara keras sendiri. Suatu hari dia menelponku lagi. Dia memintaku untuk menemuinya di airport pinggir kota di dataran pesisir pantai, tepatnya. Hari yang diperkirakan cerah, awal yang bagus, matahari yang bersinar, angin yang dingin. Pada saat itu, entah kenapa, ada rasa takut di benakku. Di hari yang baik, di suasana yang baik, ada firasat buruk menghampiriku pada saat itu. Dan aku gak tahu kenapa. Dan aku pun berangkat menuju pesisir pantai dekat airport. Di sana aku melihatnya sedang bersantai di atas pasir putih tanpa menggunakan alas kaki. Dan aku pun mendatangi. Di sana kita berbicara, melewati atas apa yang terjadi dan sejauh apa kita jalani pertemanan ini. Dia bilang dia berterima kasih karena aku sudah menemani dia di saat dia terpuruk, dia terjatuh di masa kegelapan. Dia bilang di masa dia lagi terpuruk, momen terendah dalam hidupnya. Dia harus bilang ke saya, dan dia harus untuk meninggalkanku selamanya. Anehnya aku gak terkejut gitu loh dengan sebuah statement yang sebenarnya harusnya sih buat aku nangis ya, tapi I'm just saying like it is what it is gitu. Gak gimana-gimana, dan mungkin ya memang sudah waktunya dan memang pilihan yang tepat mungkin ya.
Dia harus melanjutkan karirnya, dan aku harus menghadiri wisuda minggu depan. Atas semua yang kita lalui, dan hari-hari yang kita jalani. Di momen kita bangkit pada awal kita ketemu aja, dimana kita sama-sama lagi masa depresi, lebih tepatnya. Kita bersama melewati. Sebenarnya gak ada ikatan apa-apa. Mas saya. Mungkin memang sudah waktunya. Mungkin memang sudah waktunya. Semua yang bisa kita bahas pada saat itu, semua cerita dan semua perpisahan yang kita punya pada saat itu pun sudah berlalu. Dia meninggalkanku, dan aku pun meninggalkan dia pada saat itu. Di atas pasir putih, tanpa alas kaki, di hari yang cerah, udara yang dingin, angin pantai lebih tepatnya. Dan sekarang sudah 2 tahun berlalu. Aku melihatnya di konser, di layar kaca, di berita-berita. Karirnya kembali naik, kembali pesat, kembali dia bisa lewati semua itu. Dan saya bangga sudah jadi bagian dari momen dia bangkit pada saat itu. Ya, walaupun aku GR sebenarnya, mungkin ada banyak hal yang membuat dia bangkit, tapi ya, aku berterima kasih kepada diriku sendiri, dan kepada dia aku ucapkan selamat. Dan di sini saya hanya bisa mengingat kembali, mengingat kembali, mengingat kembali, dan mengingat kembali. I should move on. It is what it is. Di sini, pada saat saya rekaman ini, saya berada di hadapan burung-burung dan binatang-binatang. Lebih tepatnya di tempat kebun binatang pada saat kita jalan-jalan pada waktu itu. Jadi mungkin kalian dengar ada suara-suara aneh mungkin ya, suara binatang. And it is. It's actually it is. Dan dia, Zahra, adalah salah satu cerita di hidup saya. Yang mudah-mudahan setelah ini saya bisa melupakan dan menerima mungkin semuanya. Dan juga saya lihat di berita dia sudah berencana untuk bertunangan dengan salah satu selebriti papan atas juga. Dan mereka terlihat bahagia. Dan juga aku juga bahagia ngelihatnya. Dan besok, atau lebih tepatnya malam nanti, aku menghadirkan, atau aku akan datang ke konser tunggal dia yang sudah ia idamkan. Dan aku cuma ngambil
Bangku biasa sih, penonton biasa, karena aku juga pengen ngerasain gimana orang biasa ngerasain seperti orang biasa, bukan siapa-siapa di hidupnya, dan turut bahagia melihatnya di panggung besar di sana, panggung konser tunggal pertama dia. Dan aku di bangku penonton melihatnya dengan bersinar. Selamat Azara, you deserve it. See you and goodbye once again. Hai, gimana keadaanmu di sana? Bahagia atau lega? Kau terlihat lebih baik dari sebelumnya, semakin berjaya dan mandiri. Aku turut senang atas apa yang telah terjadi di sini. Di kursi penontonku menghadapi dirimu yang bersinar di panggung itu, membuatku bangga atas pertemuan kita waktu itu. Azara, bersinarlah di sana. Azara, terima kasih dan selamat atas waktunya. Hai, gimana keadaanmu di sana? Bahagia atau lega? Kau terlihat lebih baik dari sebelumnya, semakin berjaya dan mandiri. Jujur aku turut senang atas apa yang telah terjadi di sini. Di kursi penontonku menghadapi dirimu yang bersinar di panggung itu, membuatku bangga atas pertemuan kita waktu itu. Oh Azara, semua telah berlalu. Terima kasih dan semoga kau sehat selalu. Azara, bersinarlah di sana. Oh Azara, dan terus bahagia. Azara, bersinarlah di sana dan terus bahagia. Azara, terima kasih dan selamat atas waktunya. Di sini doaku tulus, setia untuk kehidupanmu. Berikutnya, terima kasih atas pertemuan kita waktu itu. Dan ini mungkin perpisahan dariku. Aku turut bahagia dan semoga kau terus bahagia. Terima kasih atas peranmu
di memoriku.